Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Fernisa, NIM 2519143 dari lokal PT IKA 4D. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa dimanapun teman-teman berada, itu tetap terus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi nih teman-teman, yang mana semua aktivitas kita itu dikembalikan ke rumah sesuai aturan dari pemerintah, baik itu pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan semua informasi atau data yang kita miliki itu tersimpan dalam sebuah misalnya itu cloud computing. Nah, ini menjadi peluang bagi hacker untuk mengambil keuntungan yang mana itu membobol data-data kita dan kemudian menyebarkan atau memperjualbelikannya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, untuk itu kita memerlukan keamanan agar data kita itu tetap tersimpan dengan baik dan tidak tersebar. Untuk itu, di sini saya akan membahas mengenai security dalam sistem terdistribusi untuk membahas masalah-masalah tersebut. Kemudian di sini kita akan membahas apa sih itu keamanan, kemudian apa saja kasus-kasus yang telah terjadi di sekitar kita, lalu apa updatean terbaru mengenai hal tersebut. Nah, langsung saja ke videonya untuk teman-teman ditonton sampai habis ya. Happy watching! Baik teman-teman, kita langsung saja pada pembahasan kita mengenai security dalam sistem terdistribusi ini. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit mengenai security atau keamanan ini. Yang pertama yaitu apa sih itu security atau keamanan itu? Yang mana keamanan ini adalah serangkaian langkah untuk menjamin privasi dan integrasi, kemudian ketersediaan sumber daya seperti itu objek, database, kemudian server, proses, saluran, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya kita membahas ke apa tujuan dari security ini. Nah, tujuannya yaitu untuk membatasi akses informasi dan sumber yang hanya untuk user yang memiliki hak akses saja atau hanya orang-orang yang memiliki kewenangan saja. Kemudian selanjutnya kita membahas yaitu fungsi dari security ini, yang mana yaitu untuk melindungi data dari kebocoran atau peretasan yang dilakukan oleh hacker atau orang yang ingin bermaksud jahat, kemudian mencegah pengubahan secara ilegal, kemudian mencegah dari gangguan operasi sistem tertentu. Nah, ini berkaitan dengan tujuan dari security ini. Selanjutnya kita membahas mengenai ancaman apa saja yang akan yang kita temui pada security ini. Yang pertama yaitu ada linkage. Nah, linkage ini adalah pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua yaitu tampering. Tampering ini adalah mengubah informasi yang kita miliki ini secara tidak legal. Ini juga berbahaya sekali. Kemudian ancaman berikutnya yaitu vandalisme. Yang mana vandalisme ini adalah gangguan operasi sistem. Kemudian ini hanya tertentu saja, misalnya si pelaku ini tidak mengharapkan keuntungan apapun dari ini. Kemudian selanjutnya kita membahas serangan. Nah, serangan yang akan kita temui pada security atau keamanan ini yaitu ada yang bersifat aktif dan ada yang bersifat pasif. Yang pertama yaitu yang bersifat aktif. Bersifat aktif ini adalah si pelaku hanya memodifikasi komunikasi atau data kemudian dipalsukan atau mengubahnya. Kemudian yang keduanya yaitu serangan secara pasif, yaitu si pelaku ini hanya mengamati komunikasi atau data saja. Nah, penyerangan juga sering terjadi pada transaksi elektronik. Maka dari itu, keamanan sangat dibutuhkan untuk banyak transaksi e-commerce misalnya atau banking dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada sedikit ilustrasi yang mana di sini adalah data kita. Nah, bagaimana data atau informasi ini akan aman dari serangan-serangan yang akan merugikan kita. Yang pertama yaitu kita menggunakan confidentiality atau kerahasiaan, yang mana aspek ini menjamin kerahasiaan data atau informasi, kemudian memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh seorang saja atau orang-orang yang berwenang saja. Kemudian kita bahas yaitu mengenai
availability, yang mana pada availability ini atau ketersediaan itu adalah aspek yang menjamin bahwa data tersedia saat kita butuhkan. Kemudian memastikan user itu berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat bila kita perlukan. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai integrity, yang mana pada integrity ini atau integritas itu adalah aspek yang menjamin bahwa data kita tidak dibobol tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang mana harus terjaga keakuratan dan keutuhan informasi yang kita miliki ini. Nah, dari sini, dari confidentiality, availability, kemudian integrity, data kita ini itu bisa aman atau sedikit memberikan si aku putus baru ya. atau sedikit mengurangi peluang dari hacker untuk membobol informasi atau data yang kita miliki. Sehingga dari confidentiality ini, kemudian availability dan integrity, itu data kita bisa dibilang aman. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai kebijakan apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, untuk data kita aman, itu kita perlukan enskripsi, mana pada enskripsi ini adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi dari data kita. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai algoritma enskripsi, yang mana pada algoritma enskripsi modern ini menggunakan kunci atau key, sehingga data kita ini tidak bisa dimasuki oleh orang-orang sembarangan saja. Kemudian yang ketiga kita gunakan kunci kriptografi, yang mana ini adalah parameternya dari parameter algoritma dari enskripsi ini. Selanjutnya kita membahas mengenai kasus. Di sini saya sudah membaca mengenai pembobolan beberapa dana nasabah di Jakarta pada tahun 2015, teman-teman, yang mana terjadi pada 3 bank besar di Indonesia dengan modus menggunakan software internet banking. Kemudian modus kejahatan ini diklaim telah menimbulkan kerugian mencapai 130 miliar. Nah, pelaku ini menggunakan malware untuk mencuri data nasabah bank yang ditanamkan melalui jaringan internet. Nah, kira-kira bagaimana cara si pelaku ini? Yaitu dengan membajak akun internet banking milik nasabah bank, sehingga ketika nasabah ini akan menyetor uangnya ke rekeningnya, itu aliran tersebut dialihkan atau dibelokkan ke rekening si pelaku ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali, teman-teman. Kemudian modus kejahatan ini bermula saat pelaku menawarkan perangkat aplikasi antivirus melalui pesan layanan di internet kepada korban pengguna m-banking. Lalu setelah korban ini berhasil mengunduh aplikasi palsu tersebut, malware akan secara otomatis masuk ke komputer dan memanipulasi tampilan laman internet banking seolah-olah laman tersebut milik bank. Nah, untuk dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk keamanan kita harus berhati-hati dan waspada dalam berinteraksi dengan menggunakan internet banking, terutama sekali yaitu apalagi dengan menggunakan komputer yang gampang terserang virus. Kemudian serangan hacker ini tertuju pada program malware untuk mengelabui korban. Dan kemudian hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna lalu merasuki situs palsu tersebut. Nah, tindakan ini disebut dengan black hacker, yang mana karena si pelaku ini membuat virus malware yaitu palsu. Nah, selanjutnya updatean terbaru informasi mengenai keamanan dan security ini. Nah, akhir-akhir ini penemuan terbaru pada beberapa tahun ini dalam dunia teknologi untuk security adalah blockchain, yang mana blockchain atau dikenal dengan sebutan distributed ledger technology ini dianggap dapat meningkatkan keamanan data karena memungkinkan kita memindahkan data secara peer-to-peer. Nah, bagaimana caranya? Caranya begini, teman-teman.
dengan mendistribusikan database ke beberapa titik sehingga tidak perlu bergantung pada satu server saja. Nah, selanjutnya penemuan ini masih tergolong baru teman-teman, sehingga masih sangat perlu banyak untuk perbaikan dalam sistemnya. Namun teknologi ini bertumbuh dengan sangat pesat, terutama dalam bidang finance. Nah, dengan sistem ini kemungkinan data untuk diretas itu semakin berkurang karena para hacker atau pencuri data ini harus menembus beberapa sistem keamanan yang berlapis terlebih dahulu. Nah, ini berbeda teman-teman dengan sistem keamanan yang hanya terpusat pada satu server saja. Yang mana jika terpusat pada satu server saja, maka kerawanan akan keamanan data semakin disorot, yang mana banyak kejadian yang mengakibatkan data kita ini harus dijaga oleh sebuah lembaga atau organisasi justru dapat dengan mudah tersebar karena diretas. Nah, penerapan sharing security dalam menjaga keamanan data membuat blockchain ini menjadi salah satu teknologi yang tingkat keamanannya cukup baik, teman-teman. Kenapa? Banyaknya rintangan di awal kemunculan blockchain ini yang menghambat dalam pengembangannya, seperti penolakan oleh dunia perbankan, kemudian terbatasnya developer yang mampu menguasai blockchain ini, kemudian teknologi ini harus dibayar dengan harga yang cukup mahal untuk kita nikmati. Nah, blockchain ini pada awalnya ditolak oleh dunia perbankan, namun saat ini dunia perbankanlah yang justru menjadi salah satu yang sangat mendukungnya. Karena kenapa? Karena mereka melihat potensi besar dari blockchain ini yang lebih memberikan rasa aman terhadap konsumennya. Nah, itulah informasi updatean terbaru mengenai keamanan security yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya di sini juga terdapat 4 prediksi isu tren keamanan siber pada tahun 2021, tepatnya tahun sekarang ini. Itu mulai dari data sampai cloud computing. Nah, yang pertama yaitu isunya itu semakin banyaknya data pribadi yang tersebar. Nah, sebagaimana yang sudah kita sama-sama ketahui pada sekarang ini, karena kita sudah masuk pada fase new normal, kemudian muncullah tren baru yaitu tren traveling. Nah, ini di setiap negara itu meminta untuk kita untuk tracing data, yang mana di sini mulai dari nama, alamat, kemudian apapun itu terkait tentang hal pribadi kita atau privasi kita, itu mereka minta untuk data-datanya. Kemudian ini sangat berbahaya sekali teman-teman, karena ini akan menjadi peluang bagi hacker untuk menerobos atau mengambil data kita demi keuntungan pribadinya dia. Kemudian yang kedua yaitu kesiapan untuk menghadapi 5G, yang mana 5G ini telah diadopsi oleh beberapa negara, yaitu seperti China, Korea Selatan, kemudian Jepang, hingga Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2025 diprediksi teknologi 5G ini akan diadopsi di berbagai sektor teman-teman, seperti di pelabuhan, bandara, hingga pusat-pusat logistik. Nah, namun perlu diingat bahwa penerapan 5G ini menjadi dorongan yang besar serta bisa mengakibatkan potensi serangan siber yang lebih besar. Nah, ini sangat berkemungkinan bahwa data kita akan mudah tersebar atau mengalami kebocoran. Kemudian selanjutnya kita yaitu WFH ini akan terus dilakukan karena itu sangat penting sekali demi keamanan data yang kita miliki. Kemudian selanjutnya itu mengenai penetrasi cloud yang meningkat, yang mana pada penetrasi cloud meningkat ini yang mana pada penetrasi cloud yang meningkat ini, perpindahan besar-besaran ke cloud computing tidak lagi dilakukan hanya untuk mendukung tugas seperti yang mendasar saja, seperti email misalnya teman-teman, yang mana ini akan mengakibatkan banyak kegiatan yang divirtualisasikan pada tahun 2021 ini. Ini mendorong perusahaan untuk melakukan
peninjauan kembali terhadap keamanan di lingkungan cloud yang digunakan. Nah, maka dari itu, tim keamanan perusahaan bekerja lebih cepat dan mampu beradaptasi dengan kecepatan yang dihadirkan oleh teknologi cloud computing ini. Apabila keamanan lambat dalam mengantisipasi risiko keamanan ini, maka kerentanan kekhawatiran akan munculnya lebih banyak dari yang diperkirakan. Nah, ini akan mengancam keamanan dari data-data yang kita miliki. Nah, itulah 4 dari isu atau isu tren keamanan siber pada tahun ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimaknya. Semoga bermanfaat. Nah, bagaimana teman-teman semua sudah disimak videonya? Semoga teman-teman menonton videonya dari awal sampai akhir ya. Dan semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah wawasan teman-teman. Saya juga mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video tersebut. Akhir kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.